Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya, aku mau ngenalin diri nih. Nama aku adalah Salsabil Zafira. Aku dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Salam kenal semua. Di sini aku akan membahas mata kuliah Psikologi Perkembangan. Siapa yang udah tahu mata kuliah ini? Bab pertama akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Siapa yang tahu artinya perkembangan dan pertumbuhan? Ini dia pengertian perkembangan. Bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Nah, itu pengertian perkembangan. Sekarang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 6 faktor. Yang pertama, hereditaritas, yaitu bawaan atau keturunan. Kedua, kondisi lingkungan. Yang ketiga, peran kematangan. Yang keempat, lingkungan dan status sosial. Yang kelima, budaya, ras, dan etnis. Yang keenam, ada konteks sejarah. Nah, di konteks sejarah di sini merupakan suatu kejadian yang pernah dia alami yang mampu mengunggah atau merubah sikap si anak. Bisa berdampak negatif dan juga bisa berdampak positif. Ya, sekarang kita akan lanjut ke pengertian pertumbuhan. Proses menuju kedewasaan dan bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, atau volume yang bersifat tidak bisa dibalik lagi seperti semula dan bisa dihitung ukurannya. Lanjut ke materi bab 2, yaitu lifespan. Pengertian lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Berikut ini menurut teori Erikson ada 8 tahap perkembangan. Silakan dilihat dan di skip videonya. Berikut ini tahapan lifespan. Yang pertama ada tahapan infansi, dari lahir sampai umur 2 bulan. Yang kedua tahapan bayi, dari umur 2 minggu sampai 2 tahun. Yang ketiga tahapan perkembangan anak-anak, dari umur 2 tahun sampai umur 12 tahun. Yang keempat, ada tahapan perkembangan pubertas dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Yang kelima, tahapan periode remaja dari 14 tahun sampai 21 tahun. Yang terakhir, tahapan periode dewasa awal dari 18 tahun sampai 40 tahun. Bab 3, yaitu teori psikologi perkembangan. Pertama, kita akan membahas teori biopsikologi. Ada yang tahu biopsikologi apa? Pengertian biopsikologi adalah ilmu yang membahas tentang keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang berobjek pada manusia. Nah teman-teman, biopsikologi juga mempunyai tujuan, yaitu untuk memahami perilaku sesuai dengan sisi psikologisnya. Atau lebih tepatnya untuk mengenal lebih jauh tentang biologi manusia yang dibutuhkan untuk memahami perilaku dari sisi biologisnya. Yang kedua, kita akan masuk ke teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Yang ketiga, teori psikososial. Berikut ini pengertian psikososial. Kita akan lanjut ke teori kognitif. Siapa yang tahu teori kognitif? Ini adalah pengertian teori kognitif. Bab 4, konsep perkembangan masa prenatal. Pengertian perkembangan masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Perkembangan masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran, sekitar 9 bulan. Selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku.
Pada masa prenatal tentunya janin dalam kandungan calon ibu mengalami pertumbuhan, baik mulai dari proses pembuahannya sampai pada kelahirannya. Berikut ini kondisi yang ditentukan dalam pembuahan. Yang pertama, penentuan jenis kelamin. Yang kedua, bawaan lahir. Yang ketiga, urutan dalam keluarga. Yang keempat, jumlah anak. 3 tahap pada masa perkembangan prenatal. Yang pertama, geminal, kedua, embrionik, dan yang ketiga, fetal dari 2 minggu sampai kelahiran. Gizi untuk ibu hamil. Pertama, karbohidrat, asam folat, kalsium, zat besi, dan protein. Semua ini sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Bab 5. Konsep perkembangan pada bayi. Masa bayi neonatal dibagi menjadi 2. Yang pertama, periode partunet. Yang kedua, periode neonat, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Pola perkembangan fisik pada bayi ada 9, yaitu berat, tinggi, tulang, proporsi tinggi, otot dan lemak, pertumbuhan tubuh, pertumbuhan gigi, bertambahnya susunan saraf, dan perkembangan organ perasa. Tinjauan aspek kognitif. Aktivitas kognitif berpusat pada aspek sensorik dan gerak motorik. Ada 2 tinjauan aspek motorik. Yang pertama, perkembangan motorik bayi umur 0-2 minggu. Yang kedua, perkembangan motorik bayi umur 2 minggu sampai 2 tahun. Tinjauan aspek bahasa pada bayi. Yang pertama, bahasa bayi baru lahir umur 0-2 minggu. Yang kedua, bahasa bayi umur 2 minggu sampai 2 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada bayi. Pertama, belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan besar, belajar mengenal lingkungan sekitar. Itu dia teman-teman, tugas-tugas perkembangan pada bayi. Alangkah baiknya kalau kita kasih asupan pada bayi agar tugas-tugasnya berjalan dengan maksimal dan lancar tepat pada waktunya. Semoga dari bab 1 sampai bab 5 tadi teman-teman bisa mengerti, dan kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab ke-6 tentang konsep perkembangan anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun, di mana anak mengalami masa yang sangat penting sebagai fondasi atau dasar untuk perkembangan masa depannya. Tahap ini anak memerlukan pendidikan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bersifat positif dan kreatif. Ada beberapa tahapan perkembangan fisik pada anak, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Tahapan perkembangan kognitif moral anak. Anak memahami isu moral melalui proses yang bertahap sesuai dengan fenomena sosial dan relasi anak dengan lingkungannya. Tahapan perkembangan psikososial anak ada perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Bab 7 tentang konsep perkembangan anak usia sekolah. Berikut ini karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan menimbulkan masalah dalam perkembangan. Selanjutnya, bab 8, perkembangan pada masa pubertas. Pengertian pubertas adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual. Ovarium pada anak perempuan dan testis pada anak laki-laki. Ciri-ciri awal pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, payudara mulai tumbuh, rambut tumbuh di area tertentu, keluar darah dari vagina, tinggi badan meningkat, pinggul lebih lebar, muncul jerawat, dan adanya perubahan emosional. Ciri-ciri awal pubertas pada anak laki-laki yang pertama itu mimpi basah, tumbuh kumis dan jenggot, suara lebih berat dan besar, jakun mulai nampak membesar, otot-otot tubuh mulai terbentuk.
Bab 9. Konsep perkembangan pada remaja. Pengertian remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Masa tersebut berlangsung dari usia 12 tahun sampai 21 tahun. Aspek-aspek pada masa pubertas remaja. Ada aspek kognitif, aspek psikososial, aspek bahasa, aspek intelektual, dan aspek emosional. Selanjutnya, bab 10. Konsep perkembangan pada remaja. Hurlok membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal dan remaja akhir. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Sisi kepribadiannya memperoleh pertumbuhan fisik yang melihat masa dewasa, kematangan seksual yang penuh dengan semangat dan emosi baru, kesadaran terhadap diri sendiri, kebutuhan akan persahabatan, dan lain-lain. Perkembangan kesadaran beragama. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa dan raga manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek-aspek, yaitu afektif, konatif, kognitif, dan lain-lain. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih menjalani kehidupan yang hura-hura menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab. Perkembangan masa dewasa awal ini dimulai saat seseorang menginjak pada umur 19 tahun sampai 25 tahun. Nah teman-teman, itu adalah masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal itu adalah suatu proses atau transisi kita dari masa remaja yang masih memikirkan hura-hura, masih tentang memikirkan permainan, masih tentang memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Tetapi dengan di masa dewasa awal ini kita bisa mempersiapkan masa depan kita, tidak lagi berpikir bermain, tidak lagi berpikir untuk hura-hura, lebih fokus ke masa depan, lebih fokus untuk menata, memplanning ke depannya kita mau seperti apa. Nah teman-teman, dari video dari materi ke-6 dan ke-10 tersebut semoga kalian dapat pahami, dan kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 11. Selanjutnya bab 11, yaitu tentang konsep perkembangan dewasa awal. Ciri-ciri masa dewasa menurut Hurlok yaitu masa dewasa awal merupakan suatu usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Pada masa ini khususnya wanita sebelum usia 30 tahun merupakan masa reproduktif di mana seorang wanita siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu dan seorang lelaki siap menerima tanggung jawab sebagai seorang bapak yang menafkahi keluarganya dan menjadi kepala keluarga. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal adalah yang pertama, memilih pasangan hidup, kedua, mencapai peran sosial, ketiga, bertanggung jawab, keempat, mencapai kemandirian emosional, yang kelima, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, yang keenam, mengasuh anak, yang ketujuh, menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, bab 12, konsep perkembangan dewasa akhir. Pengertian dewasa akhir adalah masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa akhir yaitu menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami istri, mampu menghadapi kehilangan pasangan dengan sikap positif, dan terakhir memelihara sanak saudara yang sudah tua. Faktor internal dalam pertumbuhan fisik manusia ada genetik, usia, ras, asupan gizi, penyakit tertentu, dan kebersihan lingkungan. Bab 13 tentang konsep perkembangan usia lanjut. Pengertian usia lanjut adalah suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik ada sistem saraf, sistem sensorik, sistem pernapasan, dan terakhir sistem imun.
Ada dua perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Yang pertama, penyebab perubahan dalam kemampuan mental. Yang kedua, variasi perubahan mental. Perubahan minat pada usia lanjut ada minat pribadi, minat rekreasi, minat sosial, dan minat keagamaan serta minat mati. Minat pribadi, minat pada diri sendiri, minat pada penampilan, minat pada pakaian, dan minat pada uang. Perubahan yang terjadi pada manula dibagi menjadi 5 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe kepribadian kognitif, tipe kepribadian mandiri, tipe kepribadian tergantung, tipe kepribadian permusuhan, dan terakhir, tipe kepribadian kritik diri.